Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Saya rindu ketika ada suami, istri, anak-anak yang bersama-sama saling ibadah. Saya rindu berikan pelukan, berikan tepukan pundak. Katakan bahwa jangan takut, ada Tuhan beserta kita. Iya, Tuhan beserta setiap kita. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan, amin. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberkati Tuhan. Mereka yang menaruh pengharapan diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari umat yang dikasihi Tuhan, umat yang mencintai Tuhan, umat yang telah ditebus oleh darah yang murni, darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau menikmati sentuhan kasih Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerahnya yang kekal. Salam dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraannya dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau sembah Dia. Kita mau katakan jangan takut, ada Dia beserta. Jangan takut, Tuhan melindungi setiap umatnya. Percaya kepada Tuhan, nantikan tangannya. Bersama-sama katakan, Bapa, ku datang kepadamu. Ku menyembahmu Tuhan saat hari ini bersama dengan keluargaku. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, kami datang menyembahmu yang kudus, Allah yang benar, satu-satunya penyelamat hidup kami. Bagimu pujian, bagimu pengagungan kami Tuhan, sebab Engkau layak kami tinggikan. Bapakku datang, Maria, menyembahmu di sini. Ku percaya Dia ada bagiku dan saudara.
Saat ini kami datang kepadamu, duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami tidak mampu, tanpa-Mu kami lemah, kami tidak berdaya. Bahkan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Hari-hari ini jahat, hari ini mengancam jiwa kami. Tetapi ketika kami memandang kepada salib-Mu, ketika kami memandang percaya kepada firman-Mu yang hidup, hati kami diteguhkan, hati kami dikuatkan bahwa Engkau adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kadangkala Engkau mengizinkan kami Tuhan melewati badai. Kadangkala Engkau mengizinkan kami Tuhan melalui masa-masa yang sukar dan sulit dalam hidup kami. Ya, Engkau tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, bahwa hidup akan selalu indah, bahwa semua akan berjalan dengan baik. Engkau tidak pernah menjanjikan hal yang manis-manis bagi kami Tuhan. Tapi satu hal yang Kau janjikan sampai di kesudahan zaman, bahwa Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sekali-kali membiarkan kami. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Oleh sebab itu kami datang kepadamu pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersekutu dengan Tuhan. Ini tanda kami percaya kepada Tuhan. Ketika kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, tanda bahwa kami tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Mari Bapa, setiap ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran memelihara setiap jiwa kami. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus akan memenuhi setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami mau mulai ibadah kami. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 83 ayat 1 sampai 18. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Dan kita akan tutup bersama-sama di ayat 18 atau ayat yang terakhir. Dan firman yang kita baca akan memberkati setiap kita. Doa mohon pertolongan melawan musuh. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan. Ya Allah, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggalkan Engkau. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hadad, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan bagimu. Perlakukanlah mereka seperti Midian,
seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison. yang sudah digunakan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka. Yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, Seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa. Kita bersama-sama Bapak Ibu, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Saya rindu kita ulang sekali lagi bersama-sama, karena ini ayat yang luar biasa. 3, 2, 1. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Jangan takut, Allah yang saya sembah, Allah yang Bapak Ibu sembah adalah Allah yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Corona minggir, percaya kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau memuji Dia, kita mau mengagungkan Tuhan. Kita angkat pujian sontak. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ada Tuhan yang menyertaiku. Ya, Kau tak biarkanku sendiri Tuhan. Badai topan yang datang bukan menjauhkanku dari kasih Tuhan, tapi membawaku untuk semakin dekat kepada Sang Pencipta. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati, katakan. Pun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Dan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sama-sama kita katakan, aku percaya, aku percaya akan-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya. Mari kita katakan, aku percaya Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan kitab suci kita. Kita akan menerima kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Yakobus 4 ayat 17. Saya beri waktu, Bapak Ibu persiapkan kitab suci Yakobus 4 ayat 17. Iya, kita baca bersama-sama. Jadi, jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, firman ini akan menjadi berkat buat kita di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sambut kebenaran firman Allah yang hidup. Bersama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kemampuan, kepintaran, tapi semua oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu dalam hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, lagukan Dia. Haleluya. Persilahkan hambanya. Baik saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat pagi hari ini menaikkan syukur atas kasih anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh baik, menolong, menopang, dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Dan sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan,
Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi firman-Mu yang akan disampaikan. Dan urapi kami sekalian, segenap jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan. Allah yang mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Kami mempersilakan arah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing, memberikan pengertian akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada segenap jemaat Tuhan GSRI yang ada di rumah masing-masing tentunya. Tetapi kita bersyukur saat pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita akan memberikan hati kita kepada Tuhan saat pagi hari ini, untuk kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan firman Tuhan. Alkitab kita akan buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17, sebagai ayat yang menjadi pedoman firman Tuhan saat pagi hari ini. Dan kita akan menyimak bersama-sama demikian firman Tuhan. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya ulang sekali lagi. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik tentu ya dari kata baik. Nah, kata baik ini sangat penting sekali, karena ini kata yang sangat-sangat luar biasa, yang menunjukkan sesuatu yang baik, yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan kata baik ini sudah dipakai di dalam Alkitab oleh Tuhan sendiri ketika Tuhan menciptakan, yaitu ciptaan Tuhan yang dari mulai ciptaan yang pertama sampai dengan ciptaan yang ke-6, yaitu manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kejadian, kita akan melihat bagaimana Tuhan melihat semuanya baik. Bagaimana Tuhan melihat apa yang diciptakannya itu sungguh sangat baik. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat selanjutnya, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di langit segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada kata baik yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Tentunya ini mengindikasikan atau ini menggambarkan bahwa apa yang Tuhan perbuat itu sungguh baik. Nah, kebaikan ini juga ingin Tuhan ingin kita terus senantiasa lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat tadi di dalam firman Tuhan bahwa jikalau kita tahu berbuat baik
dan kemudian kita tidak melakukannya, kita berdosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kata baik kalau kita lihat di dalam Kejadian tadi itu dari kata ton, yang artinya bahwa sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang mendatangkan kegembiraan, sesuatu yang baik, yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus tadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pasal 4 ayat 17, kata baik ini berasal dari kata Yunani, yaitu kata kanaikalo. Ya, sama artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, hampir sama artinya bahwa sesungguhnya itu menunjukkan tentang sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang mendatangkan sukacita, sesuatu yang mendatangkan kegembiraan. Itu kata baik atau kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita harus terus berbuat baik. Ya, kalau kita memperhatikan dari mulai terjadi corona, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya banyak hal-hal yang boleh kita lihat, kejadian-kejadian yang boleh kita lihat, yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang paling kita ingat adalah sulitnya kita mendapatkan masker. Ya, sulitnya kita mendapatkan masker. Ini hal yang sederhana. Di dalam situasi kondisi yang terjadi, kesulitan yang terjadi, ya, ada orang-orang yang berusaha untuk mencari keuntungan dari kejadian ini, dari peristiwa ini. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menimbun masker, dan kemudian dengan cara menjual dengan harga yang tinggi atau harga yang mahal, sehingga dia mendapat keuntungan. Tetapi juga ada orang di dalam situasi kondisi yang pada saat ini, di mana sulit masker, ya mungkin ada orang yang menjual harganya tetap sama dengan harga sebelum terjadi corona, atau mungkin dia menjual setengah harga dengan tujuan ingin, yaitu meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan. Atau mungkin juga ada orang, atau kalau kita melihat bukan mungkin, tetapi kita melihat sendiri bahwa ada orang-orang yang membagikan masker itu dengan cuma-cuma. Ini menandakan bahwa dia ingin meringankan beban yang sedang dihadapi. Nah, dari peristiwa ini kita mau lihat dua hal. Yang pertama, ada orang yang mencari keuntungan dan demi keuntungan pribadi, ya, dia rela mengorbankan orang lain. Tetapi ada orang yang untuk kebaikan, untuk meringankan orang lain, dia rela mengorbankan dirinya dengan dia memberikan masker secara cuma-cuma. Ini yang dinamakan kebaikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, ini yang dinamakan kebaikan, di mana dia rela berkorban, dia rela memberikan apa yang menjadi miliknya, atau bahkan dia beli sebanyak-banyaknya, bahkan dan kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ini namanya kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan kebaikan. Dia tahu bahwa ketika dia berbuat sesuatu, dia tahu bahwa ketika dia berbuat itu hal yang baik, dan kemudian dia melakukannya, pasti itu akan mendatangkan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekarang apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita tahu bahwa sesungguhnya kalau kita tahu bahwa berbuat baik dan kemudian kita tidak melakukannya itu dosa? Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah jadikan setiap kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Ya, kalau kita melihat banyak orang yang menggunakan kesempatan ketika corona, ya, membagi masker. Ketika terjadi corona, orang membagi makanan. Bahkan saya membaca, ya, di berita, ada seorang pengusaha, ya, di Bali ini, ya, tepatnya di Sanur, ya, dia seorang pengusaha muda, dan kemudian dia memborong beras dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian dia memborong sembako yang lainnya seperti minyak, gula, dan lain sebagainya. Dia borong dengan
jumlah yang sangat banyak. Dan setelah itu dia bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah perbuatan kasih. Ini adalah kebaikan. Dan ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ya, kita harus menjadi keluarga-keluarga yang melakukan perbuatan baik, yang menunjukkan perbuatan baik. Ya, sesuai dengan tema bulan ini atau minggu ini, bahwa kita menjadi keluarga yang melakukan perbuatan baik. Kalau kita melihat contoh hari-hari ini, banyak sekali orang yang melakukan perbuatan baik. Nah, kenapa kita harus melakukan baik? Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan adalah jadikan setiap kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Ya, kita akan baca ayatnya di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Ya, di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya, sekali lagi Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini berkata bahwa selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Dan terutama kepada orang-orang yang seiman. Apakah ini membeda-bedakan? Ya, tentu Tuhan punya maksud tertentu. Ya, karena orang yang terdekat pasti ya, ketika kita dalam komunitas gereja, setiap minggu kita melihat saudara kita. Ya, karena ketika kita beribadah, sesungguhnya pertama kita bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman. Nah, disitulah ketika kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, pasti kita akan mengetahui ya, dengan ketika kita bertegur sapa, ketika kita bertemu, walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya karena corona kita tidak bisa bertemu, ya paling tidak kita sudah sekitar 3 bulan ya kita tidak bisa bertemu dalam acara ibadah. Tetapi dengan perkunjungan yang tim pengembalakan lakukan, ya kami mengetahui persoalan yang terjadi. Dan perbuatan baik apa sih yang bisa kita lakukan? Tentu yang pertama adalah kita bisa mendoakan. Ya. Jadi keluarga yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyatakan kebaikan, bagaimana kita melakukan kebaikan, bagaimana kita menjadi keluarga-keluarga yang melakukan kebaikan. Paling tidak ketika kita melihat beban saudara kita, ketika kita melihat pergumulan saudara kita mau mendoakan saudara kita. Ya, ini adalah hal yang penting. Karena dengan kita mendoakan, kita juga sedang berbuat baik, kita sedang memberikan perhatian, kita sedang memberikan, yaitu menunjukkan kasih. Kita juga sedang menyemangati orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi jadikan setiap kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Ini penting sekali. Karena firman Tuhan katakan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman, kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Karena saudara-saudara kita seiman jelas ya dekat dengan kita. Ketika kita bersekutu dalam persekutuan keluarga, mungkin kita bertemu dengan saudara-saudara kita seiman. Jadi poin yang pertama adalah kita harus jadikan setiap kesempatan untuk kita melakukan perbuatan baik. Jadikan setiap kesempatan untuk kita melakukan perbuatan baik. Dan kemudian saudara yang kasih Tuhan, dengan cara seperti apa berbuat baik? Ya, tadi saya sedikit sudah menyinggung
ada orang yang berkorban dengan membagi-bagikan masker, ada orang yang berkorban ataupun menyatakan kasih dengan memberikan makanan. Nah, itu adalah perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan memberi kebahagiaan kita sudah menyatakan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Amsal pasal 11 ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal mengatakan bahwa siapa yang memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Artinya ketika kita memberi, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan juga akan melimpahkan berkat kepada kita. Ya, ini namanya hukum tabur tuai, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, siapa yang menabur pasti akan menuai. Amsal mengatakan siapa yang memberi berkat, dia akan diberikan kelimpahan. Siapa yang memberi minum, dia akan diberikan minum. Artinya bahwa kita akan menerima apa yang kita kerjakan. Perbuatan baik itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, apa yang kita berikan lebih daripada yang kita dapatkan akan memberi sukacita dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, konon ya, kebahagiaan itu didapatkan. Ya, ada yang berpendapat bahwa seseorang yang yang menerima kebahagiaan itu ketika yang pertama adalah ketika mendapat pasangan. Ya, mungkin mereka atau dia sudah lama menjomblo gitu ya, dan kemudian mendapat pasangan dan kemudian menikah. Wah, ini adalah kebahagiaan bagi orang yang menjalaninya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tentu juga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan pernah mengalaminya ya, yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah ya, pasti sudah pernah mengalami kebahagiaan ketika Tuhan pertemukan dengan pasangan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kebahagiaan itu ternyata kita bisa dapatkan ketika kita memberi. Ya, karena firman Tuhan, berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Jadi ketika kita memberi, kita akan merasakan kebahagiaan. Ya, kenapa kita merasakan kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Karena ketika kita melihat orang yang menerima pemberian kita, wah, dia senang, apalagi orang itu betul-betul membutuhkan. Ya, kita sering kali melihat di televisi ada tayangan orang yang betul-betul dia membutuhkan dan kemudian dia mendapat bingkisan. Ya, kalau kita di musim-musim corona ini kita sering kali melihat, melihat peristiwa tersebut. Ya, bahkan ada seorang tukang beca, dia sedang nongkrong, tiba-tiba didatangi seseorang ya, yang turun dari mobil bawa dus, dikiranya Indomie, ternyata di dalam dus tersebut ya, di dalam dus Indomie tersebut bukan hanya Indomie yang ada uang 1 juta, ada uang 1,5 juta ya. Wah, dia sangat bahagia. Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, itulah ketika kita memberi ya, ada sukacita, ada kebahagiaan. Nah, karena itu jelas bahwa firman Tuhan katakan lebih bersukacita orang yang memberi daripada orang yang menerima. Ada sukacita tersendiri yang Tuhan berikan pada kita ketika kita memberi. Karena itu Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita nyatakan kebaikan kita dengan kita memberi. Ya, memberi kebahagiaan kepada orang lain. Mungkin saudara akan berkata, waduh, bagaimana saya bisa memberi? Saya sendiri kesulitan, apalagi kondisi seperti ini, keadaan seperti ini, boro-boro memberi. Ya, saya saja kurang. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, memberi di dalam kekurangan itu mendatangkan sukacita atau kebahagiaan yang lebih besar. Bahkan Tuhan pasti akan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu saya kasih Tuhan, yang memberi kepada sesama kita. Terlebih juga kita yang memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Karena walaupun Bapak Ibu saya kasih Tuhan mungkin tidak ada ibadah, ya, gereja tetap memiliki pengeluaran, ya, untuk apa? Ya, untuk operasional dan lain sebagainya. Jadi jangan takut Bapak Ibu saya kasih untuk menabur, jangan takut untuk memberi di dalam pekerjaan Tuhan.
Tuhan pasti perhitungkan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23 juga berkata, dari dia tumbuhlah buah kemurahan hati, kebahagiaan dan kasih. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ternyata orang yang memberi itu Tuhan sendiri yang menumbuhkan, ya, menumbuhkan, yaitu buah kemurahan hati, karena orang yang murah hati yang bisa memberi, dan kemudian kebahagiaan dan kasih. Jadi ada kebahagiaan, ada kasih di dalamnya. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ya, kembali bagaimana kita menjadi keluarga yang melakukan atau menyatakan kebaikan atau berbuat baik. Yang pertama adalah kita harus senantiasa menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Dengan cara apa? Dengan berbagi. Ini adalah contohnya. Kemudian kita akan melihat mengapa kita harus berbuat baik. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mungkin saudara akan berkata, loh, kenapa kita harus berbuat baik? Cukuplah kita menjadi orang Kristen, tidak berbuat jahat, ya, tidak berbuat dosa. Cukup. Ternyata Bapak Ibu saya kasih Tuhan, berbuat baik ini sangat penting. Dan alasannya kenapa kita harus berbuat baik? Yang pertama, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, karena kita adalah milik Allah. Kita diciptakan Allah untuk berbuat baik supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10a jelas dikatakan, karena kita adalah milik Allah. Karena kita milik Allah, kita harus berbuat baik. Kenapa Bapak Ibu saya kasih Tuhan? Allah sendiri, ya, gelarnya adalah Dia Allah yang baik. Ya, Dia adalah Allah yang baik. Bagaimana kita berkata, aku pengikut Tuhan Yesus, aku menyembah Allah, sementara kita tidak melakukan kebaikan. Ya, sementara Allah kita adalah Allah yang baik. Tadi sudah saya singgung, sudah saya sampaikan, bagaimana ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan Tuhan berkata baik, semuanya baik. Ini Tuhan ciptakan dengan semuanya baik. Kenapa? Demi kebaikan manusia, supaya manusia bisa menikmati kebaikan yang Tuhan telah berikan. Tetapi bukan itu saja Bapak Ibu saya kasih Tuhan, atau kebaikan atau kasih yang Tuhan nyatakan dengan berkorban, memberikan nyawanya. Ini bukan hanya perbuatan baik, tetapi pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena begitu besar kasih atau kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Ini adalah kebaikan yang Tuhan tunjukkan. Karena itu Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita adalah milik Allah. Ya, karena Allah sendiri adalah Allah yang baik, maka kita harus berbuat baik. Karena kita milik Allah. Kalau kita bukan milik Allah, ya banyak orang yang hidup seenaknya karena dia merasa, aku bukan milik Allah. Tetapi kalau saudara adalah milik Allah, saudara harus melakukan kebaikan. Kebaikan bukan hanya sekedar perbuatan berbagi kasih, tetapi kebaikan juga menyangkut kepribadian kita, menyangkut karakter kita, menyangkut tingkah laku dan perbuatan kita. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang telah diciptakan oleh Allah. Kita adalah milik Allah. Kalau milik Allah, kita harus menyatakan kebaikan melalui perbuatan, melalui tingkah laku, melalui ucapan kita, kata-kata yang baik, ya, yang harus kita ucapkan. Tentunya itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, karena firman Tuhan katakan juga bahwa kita harus mengasihi bahkan orang yang membenci kita. Ini tidak mudah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, tetapi Tuhan mau. Kenapa? Karena kita adalah milik Allah. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Yang kedua adalah agar kita terhindar dari kejahatan dan fitnah dari orang yang membenci perbuatan baik kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Ya, seringkali banyak orang yang
dituduh berbuat jahat, Bapak Ibu saya kasih Tuhan ya. Kalau kita melihat banyak kasus-kasus terjadi menimpa orang-orang percaya dituduhkan kejahatan. Tetapi ketika dia betul-betul berbuat baik, ternyata tidak terbukti kalau dia berbuat jahat. Dan inilah yang dimaksud ayat ini, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, agar kita terhindar dari kejahatan. Kalau memang kita tidak melakukan kejahatan, kita berbuat baik, walaupun orang menuduh kita berbuat jahat, dan itu tidak akan terbukti. Kenapa? Karena kita tetap melakukan kebaikan. Dan selanjutnya, kenapa kita harus berbuat baik? Yang ketiga, agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa kita yang di surga. Bagaimana orang bisa melihat Allah kalau kita sendiri yang adalah umatnya tidak melakukan kebaikan, tidak menyatakan kebaikan? Karena itu bagaimana orang bisa melihat Allah yang tidak kelihatan? Walaupun Alkitab mencatat banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi manusia, seperti yang saya sampaikan tadi, kasih-Nya dinyatakan pada kita dengan memberikan nyawanya. Tetapi juga kita sebagai orang-orang yang telah diciptakan oleh Tuhan, sebagai milik kepunyaan Allah, ya, kita harus menyatakan kebaikan dalam hidup kita, agar orang lain melihat perbuatan Allah yang ajaib. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa banyak orang yang bertobat bukan karena khotbah, ya, tetapi tentu dalam tanda kutip. Karena dikatakan bahwa banyak orang yang bertobat, yang melihat Allah, yang mengalami lawatan Tuhan oleh karena perbuatan baik yang dikerjakan oleh umat Allah. Ini yang terjadi, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Ini yang terjadi. Banyak sekali kesaksian-kesaksian, wah bagaimana aku bisa mengikut Tuhan Yesus, aku tidak tertarik. Bukan tidak tertarik kepada Tuhan Yesus, tapi tidak tertarik dengan orang, dengan pengikut Kristus itu loh, yang tidak melakukan kebaikan. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ini penting sekali, ya. Kenapa kita harus berbuat baik? Supaya orang melihat Allah dan memuliakan Allah melalui perbuatan yang kita lakukan. Yang terakhir, kenapa kita harus berbuat baik? Ya, kita akan menerima berkatnya tentunya. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-8 kita akan baca, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau dia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tidak ada yang membedakan daripada berkat yang Tuhan curahkan. Di sini tidak ada status, ya. Ini tidak ada status orang merdeka atau budak, ya. Ketika dia melakukan kebaikan, tentunya demi menyatakan kebaikan Tuhan, Tuhan akan membalas segala kebaikan. Kalau kita melihat contoh, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ya, Boas menyatakan kebaikan di dalam kitab Rut, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ya. Dia menyatakan kebaikan kepada Rut, terutama kepada Naomi, saudaranya. Naomi ini dia sangat-sangat merana oleh karena apa, suaminya meninggal, anaknya meninggal. Tetapi ada penghiburan, yaitu menantunya yang satu-satunya itu Rut, dia ikut bersama dengan Rut. Dan kemudian akhirnya Naomi berpikir bahwa harus ada penebus yang menebus, yang akan mendirikan yaitu keluarga berikutnya. Dan akhirnya Naomi menyuruh Rut untuk menemui Boas. Kalau kita melihat di sini Boas luar biasa, dia menyambut Rut ketika tahu bahwa Rut tidak ada yang mau menebus dia untuk mendirikan kembali keluarganya bagi Naomi. Rut ditebus oleh Boas. Boas sangat-sangat mau berkorban, dengan kerendahan hatinya dia mau memperistri Rut. Dan kalau kita melihat dari situ, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, di mana akhirnya Boas melalui Rut, yaitu melahirkan generasi berikutnya untuk keluarga Naomi. Kita tahu bahwa Raja Daud
itu garis keturunannya dari Rut. Kita tahu bahwa janji Tuhan kepada Daud, kepada Raja Daud, bahwa sesungguhnya kerajaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud itu tidak akan berkesudahan. Kenapa? Karena janji Tuhan, Tuhan akan mendirikan kerajaan Daud sampai tak ada kesudahannya, dan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya tekankan bahwa sesungguhnya ketika ada seorang Boas yang berbuat baik, ada berkat yang Tuhan nyatakan, dan berkat yang luar biasa, bukan hanya untuk keluarga Naomi saja, tetapi berkat itu sampai kepada kita, di mana Mesias itu lahir dari garis keturunan Boas atau dari garis keturunan Rut. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kebaikan. Ya, melalui kebaikan Tuhan bekerja. Karena itu mari jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan, kita harus berbuat baik. Kita harus terus senantiasa menyatakan kebaikan. Kita percaya hari ini mungkin saudara berbuat baik kepada orang lain. Mungkin hari ini saudara tidak mendapatkannya, tetapi mungkin nanti anaknya atau cucunya atau siapa keluarga kita yang akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita senantiasa nyatakan kebaikan di dalam keluarga kita, supaya kita menjadi keluarga yang menunjukkan kebaikan Tuhan, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami terima saat pagi hari ini. Tuhan mengajarkan untuk kami melakukan perbuatan baik, sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang menyatakan perbuatan baik, yang menyatakan kebaikan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Allah. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Iya, Bapak Ibu, mari setiap kita di dalam keluarga untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mungkin hal itu adalah hal yang sederhana kita lakukan, tapi jika itu adalah hal yang baik dan itu membuat orang di sekeliling kita, suami, istri, anak kita senang, bahagia, maka lakukanlah itu, karena perbuatan baik itu sangat disukai oleh Tuhan. Amin. Berusahalah membahagiakan pasangan kita masing-masing, membahagiakan anak, membahagiakan tetangga, semuanya ya. Karena apa? Karena segala perbuatan baik sudah ditaruh Tuhan di dalam diri kita untuk kita lakukan, menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu, kita tabur pekerjaan Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap apa yang Tuhan yang dikerjakan oleh Bapak Ibu, Tuhan buat berhasil. Kita akan berikan persembahan, kita akan pujian. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi.
Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia, mulia, sungguh Engkau mulia, 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 sungguh Engkau mulia. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur. Tuhan yang menyediakan benih untuk setiap umat dan jemaat Tuhan menabur. Mari berkati pekerjaan mereka, segala usaha jerih payah mereka. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, bahkan bisa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Yehova Rafa, Yehova Zire yang mencukupkan setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati segenap jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam masa sulit yang sedang dihadapi oleh karena Corona, kami percaya kekuatan daripada Tuhan akan terus dinyatakan bagi mereka. Penghiburan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan dinyatakan bagi segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa, menyerahkan ya Tuhan bangsa ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas bangsa ini. Kami percaya setiap kebijakan yang diambil oleh para pemimpin yang ada di bangsa kami, secara khusus Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, pakai dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Bahkan Tuhan pulihkan seluruh dunia ini dari virus corona, sehingga virus corona boleh pergi dan kami kembali bisa melakukan aktivitas tanpa gangguan apapun. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan menyertai dan berkati kami sekalian. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, menghadapkan wajah-Nya, menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberikan kita damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih dan anugerah-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita dari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan biar kita didapati tetap setia di hadapan Tuhan. Yang diberkati bersama-sama berkata, amin.